Hello guys, back with me, Not No Coiner. Sekarang kita bakal lanjut seperti biasa, daily market update. So let's get right to it. Yang pertama seperti biasa, trading volume 13,7 billion dollar, ya normal masih. Terus kita lihat liquidation heat map. Atas habis di sweep, sisa yang bawah sekarang di harga 87.000. Mungkin ada potensi ke penurunan ke sana dulu. Nanti kita coba lihat di price actionnya. Terus kita coba mau lihat dari indikator long term holder supply. Ini kenapa waktu di harga 126 ribu harga langsung cepet drop ke bawah itu karena nih long term holder ini jualan semua nih. Nih tiba-tiba ngedrop berapa ini? Ngedropnya dalam banget. Dan sekarang udah mulai naik pelan-pelan nih kalau kita lihat di sini. So in the long term Bitcoin sih masih arah besarnya masih ke atas. Terus kita coba cek dari P-Cycle Top. Untuk P-Cycle Top sih Bitcoin sangat undervalue ya kalau kita lihat dari indikator ini. Tetapi memang kalau kita lihat dari indikator ini kan sering banget nih. Ini udah drop, masih drop terus nih. Ini range-nya berapa lama ini? Coba kita cek. Situ sampai sini. 12 Agustus 2014 sampai nih sampai 27 Februari. Berarti hampir berapa bulan tuh? Ya kurang lebih hampir 6 bulan ada di bawah simple moving average 111 hari. Ini juga jadi kan bisa juga ini cuma ngetes ke area SMA 111 hari, tes, bisa lagi ngedrop lagi, bisa seperti itu. Kita sekarang coba cek untuk long term power law. Kalau kita cek dari indikator ini, Bitcoin di area tengah sih, nggak undervalue dan juga nggak overvalue. Ini ada potensi untuk naik ke garis hijau ini. Mungkin di 2026 bisa menyentuh ya 150.000 itu masih possible lah untuk 2026 ya. Kita coba cek Fear and Greed Index untuk sekarang. Di 29. Mungkin kalau lebih jelasnya kita cek di sini. Market sekarang dalam keadaan fear. Di antara fear sama netral ya. Pasar masih uncertain sih, lebih ke uncertain juga. Oke, sekarang kita lanjut ke chart. Untuk DXY weekly kita cek. Dropnya dalam banget. Ada kenaikan juga yang cukup signifikan langsung. Support ini masih menahan sih. Tapi kalau kita lihat dari stochastic, masih ada potensi penurunan lagi.
Gitu untuk daily. Kalau kita lihat dari sini, ini ada breakdown retest. Ini sesuai yang kita gambar ya. Sekarang mungkin penurunannya bisa ke sini lagi. Ke sini. Ini bakal konsolidasi. Baru kemudian bisa turun lagi. Gitu untuk DXY. Kita lanjut DC dominance. Kita cepat aja untuk analisanya. Masih sama weekly, masih boring. Daily. Daily kalau kita lihat ini udah mulai turun. Ya ada kenaikan sedikit, mungkin beberapa hari ini bakal drop lagi. Secara teknikal seperti itu. Lanjut USD dominance weekly, arah besarnya masih sama, turun. Daily sudah hit ya atas. Untuk sekarang potensi penurunan ke bawah sini. Gitu untuk USD dominance daily. Lanjut total crypto market. Masih menahan di trend lainnya untuk weekly, daily. Masih kita belum bisa tentuin apakah ini break atau false break. Masih nggak pasti untuk dari daily-nya. Kalau misal emang false break, bakal ada kenaikan sini. Kalau ini cuman nge-wick sedikit, mungkin bakal turun bawah sini. Gitu. Mungkin seperti itu. Ini semua soal probability ya. Oke, lanjut. Total 2 sama. Total 3 ini kita coba cek. Weekly masih sama, potensi penurunan. Untuk daily ada potensi bounce naik at least ke resistance ini. Ada potensi kenaikan berapa ini? 7-8% kurang lebih. Seperti itu. Ada BTC 1 week masih tertahan di support. Daily sesuai yang kita gambar, mantul naik lagi ke atas. Untuk sekarang ada 2 kemungkinan, dia bakal turun lagi atau dia bakal naik retest ke atas ini. Karena kalau kita lihat dari stokastik juga belum menunjukkan bahwa ini ada potensi penurunan dari stokastik seperti itu. Untuk BTC dominance, untuk Bitcoin, weekly masih sama boring movement.
daily. Jadi sesuai yang kita gambar, kenaikan mungkin ada potensi kenaikan sedikit lagi, 2%, 3%, kemudian baru drop untuk BTC. Untuk outlook daily-nya sekarang seperti itu. Jika ada data yang menunjukkan bahwa ada perubahan, nanti ya setiap harinya aku bakal update lah. Untuk 4 hour kita cek. 4 hour dia sudah bounce sebelum kena untuk supportnya. Itu kan tetap aja range, jadi ya anggap aja itu bounce dari supportnya. Bounce dari support naik, ini mungkin potensi tertahan di sini. Jika break, maka bakal naik ke atas ini. Tetapi kalau kita lihat dari stokastik, potensinya lebih ke arah penurunan. Nih. Kalau mau ambil short ya, tapi ini juga agak risky sebenarnya. Kita lihat risk to rewardnya aja dulu. Bisa seperti ini. Lalu kita cek 1 hour-nya dulu lah. Untuk 1 hour sih masih bullish ya, masih sangat bullish. Untuk 1 hour-nya cara market structure sih bullish, tetapi dia mantulnya cukup keras nih dari resistennya nih, turun sampai hampir 2%. Mungkin penurunannya bisa sampai sini untuk ngejar fair value gap-nya. Udah dites sih sebenarnya. Ini fair value gap juga jadi support yang dari resisten. Dari 1 hour sih abu-abu sih untuk range-nya aja. Masih belum ada kejelasan. For me ini janganlah. Gitu. Oh ya, kalau kita cek dari daily yang kita gambar tanggal 19 masih on track sesuai. But let's see, mungkin ya kalau BTC mulai touch di area ini aku bakal short, touch area resisten ini gitu. Sekarang Ethereum weekly nothing sih, nggak ada yang menarik. Daily masih ada potensi kenaikan. Hingga resisten ini baru penurunan ya. 4 hour gila, liquidity grab sangat perfect ini ya, liquidity grabnya. Ini orang-orang yang long ke likuidasi di area ini. Dan sekarang
untuk range harganya mungkin di sini. Kita lihat dari sini ya. Selalu menjadi area of value nih. Menarik nih. Kalau kita lihat Ethereum sih, bisa kita consider untuk short. Coba kita lihat untuk 1 hour-nya dulu ya. Ada potensi untuk naik ke area sini dulu ya mungkin. For hour. Kita cek lagi ya untuk BTC. For hour jujur bear sih. Bear, Ethereum bear. So sekarang kita bakal screening altcoin dan my bias is shorting, oke. Kita cari potensi untuk nge-short ya. Kita cek River. Dari kemarin River nggak habis-habis loh. Aku sempat gambar di sini. Bayangin aku beli di sini. Ya, tapi itu namanya juga financial market. No one knows. Misal aku entry di sini, pasti aku TP ngambilnya di area sini. Sama aja jadinya kan. Untuk River sih, untuk posisi short kurang menarik. Kita cari yang lain. GTO. GTO. Dulu ada posisi. Apa ini posisinya? Not bad. Kapan ini? Juni 2025. Oke, kita lanjut. Sorry tadi. Kita lihat gini sih. Enggak dulu deh, jangan dipaksain ya. Ini untuk mungkin tips untuk kalian ya, mungkin kalau kalian udah lihat chart dan kalian ragu-ragu, just don't trade ya. Aku bakal ngambil trade kalau ketika aku lihat chart, aku langsung lihat dan aku langsung kayak ngerasa menarik nih koin.
baru itu aku bakal consider untuk trade koin itu gitu. Dan mungkin itu perlu latihan ribuan jam, bahkan puluhan ribu jam sih. Karena kalau kalian lihat misal chart kosongan gini, kalau kalian udah sering lihat chart, kalian pasti tahu resisten di mana, support di mana, misal ada pattern apa, misal ada divergent, kalian langsung pasti tahu gitu. Misal kalau kita lihat kayak gini, coba aku cari divergent ya. Ini sebenarnya ada divergent, tapi cuman naik berapa persen ini dari divergentnya? 10%. Tapi ada divergent nih, kita diperbesar ya. Lihat sini. Nih. Ini bisa kita bilang divergent. Gitu. Oke. Lanjut kita cek untuk koin lainnya. Hype, oh ya kita bahas hype sedikit ya. Hype kemarin naiknya gila banget. Kita cek weekly-nya. Oh sorry. Naik 50% langsung. Kalau kita lihat dari weekly sih, kalau emang dia bakal stay di atas ya, ini berapa ini? 4 hari lagi. Tapi kalau aku my conviction ya, mungkin dia bakal apa namanya, nggak bakal breakout menurutku ya. Ini bakal nge-weak, mungkin stay di daerah sini ya. Untuk hype sih mungkin kalau udah menarik aku bakal consider buat short juga bisa. Untuk weekly kita cek di weekly ya, aku sempat analisa ya. Ini pernah analisa, aku nyoba narik Fibonacci dari area low sini ke area high sini, dan dapatnya nah pas retracementnya. Jika hype break dari ini weekly, nah kecil banget deh ini. Jika hype break dari trendline ini, bearish trendline, oke, ini udah benar ya di golden pocketnya sini potensi kenaikannya bisa sampai, kita coba kalau secara teori Fibonacci seperti ini, bisa sampai 114, 110 lah gitu secara teori Fibonacci. Kalau dia break tapi di atas trendline, bearish trendline dan resisten nih, kalau dia benar-benar full break, retest, potensi bisa kenaikan mungkin ya, tapi ini untuk sangat-sangat long term ya. Ada liquidity juga di atas gitu.
itu untuk weekly ya, tapi long term banget nih mainnya, untuk kan weekly juga time frame nya. Kita cek daily. Breakoutnya clean sekali dari bearish trend lainnya. Sekarang mau mencoba break dari resisten ini. Kita lihat apakah dia bakal break untuk besok pagi ya. Kita cek. Kalau break, menurutku dia bakal konsolidasi beberapa hari, kemudian baru itu bisa kita tentukan bakal mengalami kenaikan lagi sampai atas ini bisa, atau dia bakal cuman ya false breakout dan dia drop lagi. Kita lihat. Ini untuk bullish case-nya bisa konsolidasi, bisa naik. Bear case-nya dia drop lagi. Gitu. Maaf. Kita lihat 4 hour ya. 4 hour sih. Liquidity di grab sedikit. Bang. Ini overextended deh, tapi ini resisten berikutnya dari 4 hour sini. Kurang lebih di sini. Kita cek 1 hour. Udah jauh. 1 hour nggak ada yang menarik sih, terlalu naik sekali. Ini ada order block di sini, bisa diconsider. Ini. Oke, kita satu lagi ya, cari koin. Satu lagi. Mungkin menarik sih. Coba kita cek. Kita udah pernah analisa sih itu. Coba kita lihat. Ya, ada di konsolidasi range. Ini, sorry, bukan di sini. Sini. Ini mungkin bisa jadi watchlist ini. Dikenakan berapa ini? Mungkin kita bisa short di atas atau long di bawah, tergantung. Nanti kita lihat untuk price actionnya. Ini bisa jadi watchlist sih. Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk daily market update hari ini. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, apapun kritik, saran, mau bahas apapun boleh.
and don't forget to subscribe. Thank you guys, bye.